Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Sutrisno di Kebumen. Mas Sutrisno tidak menceritakan pengalaman horor yang dialami oleh dirinya sendiri, melainkan dialami oleh kakek buyutnya. Jadi kejadiannya itu udah lumayan cukup lama, sekitar tahun 60-an. Nah, ini menceritakan tentang kakek buyutnya Mas Trisno ya. Anggap aja namanya gitu, kita kasih nama Mbah Darmo. Mbah Darmo itu dulu sempat muncul di lapak horor ya. Nah, kita pakai nama Mbah Darmo aja biar nggak lupa. Nah, di tahun 60-an tersebut ya, kita mungkin narator juga tidak mengalami masa itu, tapi kan dari cerita-cerita, dari foto-foto yang beredar di kehidupan dulu, atau mungkin membayang-bayangkan sendiri gitu ya, kondisi di tahun 60-an tersebut di daerah perkampungan seperti itu. Ya, kondisinya tentu saja masih asri, masih vegetasi itu masih lebat, tanaman, kebun-kebun di mana-mana kayak gitu ya. Rumah orang-orang juga masih sangat sederhana, kebanyakan didominasi rumah-rumah gubuk seperti itu, meskipun sebagian juga ada yang sudah rumahnya itu sudah rumah pakai tembok kayak gitu. Nah, ini Mbah Darmo tersebut punya beberapa anak, ada 5 anak. Nggak semuanya hidup, sebenarnya anaknya banyak, tapi ada yang meninggal sewaktu masih kecil. Nah, ini anaknya Mbah Darmo waktu itu, neneknya si Mas Trisno tadi, anggap aja namanya siapa ya, Mbah Rima gitu aja lah ya. Nah, Mbah Rima waktu itu masih kecil lah, usia mungkin sekitar 10 tahun. Jadi awal kejadiannya itu pada suatu malam. Mbah Darmo sendiri, ini kalau Mbah Darmo nyebutnya Mbah aja praktis ya, itu kakek buyutnya Mas Trisno. Mbah Rima itu neneknya Mbah Trisno gitu. Ini lagi ceritain nenek sama bapaknya Mbah Darmo tersebut. Nah, jadi awal mulanya itu pada suatu malam. Seperti biasa di rumah gubuk mereka, listrik belum masuk ke situ ya. Jadi malam itu ya masih pakai lampu-lampu minyak semacam itu. Nggak beda banget dengan kondisi sekarang. Dan rumahnya Mbah Darmo sendiri sekarang udah nggak ada. Itu udah dibangun, udah tahu rumah siapa gitu. Nah, dulu di rumahnya Mbah Darmo tersebut, ini ada Mbah Darmo, ada istrinya, ada Mbah Rima tadi, dan saudara-saudaranya. Mereka itu biasa, namanya orang kampung, hidup sederhana, ya masih boleh dibilang miskin ya enggak, dibilang kaya juga enggak. Soalnya apa? Kalau dibilang miskin, Mbah Darmo itu tabungan, lumbung gitu ya, lumbung padinya itu banyak di sana. Jadi secara stok makanan itu ya boleh dibilang nggak kekurangan lah. Ya makanya dibilang miskin juga enggak, karena mereka hampir nggak pernah kelaparan gitu, karena punya itu lumbung padi di sebelah rumahnya, di sebelah gubuknya tersebut. Dibilang kaya ya orang nggak punya apa-apa, ya mungkin zaman dulu nggak ada yang bisa dibeli gitu ya. Mau beli motor ya motornya nggak ada, mau beli mobil ya juga, mau belinya dealernya juga belum dibuka gitu kan. Ya pokoknya kayak gitulah. Nah, ini suatu malam mereka itu tidur seperti biasa. Mbah Darmo biasa tidurnya itu begadang malam-malam gitu ya, keliling dulu kayak gitu. Nah, ini keluarganya itu tidur biasa, mereka itu di gelaran kayak semacam tikar yang ditumpuk beberapa itu supaya nggak terlalu dingin ya. Karena lantainya sendiri itu masih pakai tanah waktu itu. Nah, mereka itu tidur di sana di satu ruangan yang memang muat untuk satu keluarga. Tidurnya itu bareng-bareng. Dan itu udah suatu kebiasaan. Bahkan di antara mereka tuh nggak ada yang mau, aku mau tidur sendiri misalkan di kamar. Ada 2 kamar di rumah tersebut, cuman
nggak ada yang mau. Soalnya apa? Justru kenikmatannya itu di sana. Kita tidur bareng, umpel-umpelan, anget gitu. Nah, itulah kayak gitu. Jadi setiap malam itu tidurnya begitu. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Seperti yang kawan-kawan lihat di sini muter-muter, bawang gorengnya Wiji ini bawang goreng renyah murni ya, tanpa campuran apapun, nggak pakai tepung dan sebagainya. Masalah rasa dijamin lah, mantap gitu ya. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak karena udah nengokin di sana ya. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Trisno ini. Nah, Mbah Darmo waktu itu posisinya lagi di luar. Ya nggak malam-malam banget. Biasanya anak-anak keluarganya itu jam 8 itu udah ngegelar itu. Biasa main-main dulu sebentar. Nanti udah agak maleman, nggak tahu jam berapa. Mereka pun siap-siap tidur. Nah, waktu itu sebelum anak-anak pada tidur, Mbah Darmo udah pulang ke situ. Ya seperti loh, belum pada tidur kata Mbah Darmo. Iya Pak, bentar lagi udah malam sana tidur, ya, jangan berisik terus, ndak enak sama tetangga. Terus nanti kayak gitu teriak-teriak, nanti ada yang datang gimana ya, nakut-nakutin gitu ya. Akhirnya apa? Anak-anak pun pada tidur. Mbah Rima pun juga salah satu di sana, bukan anak pertama, bukan anak terakhir, anak-anak di tengah lah pokoknya. Jadi mereka itu udah mulai mau tidur dan Mbah Darmo biasa standby, ya mungkin karena sebagai seorang laki-laki gitu ya, banyak yang dipikirkan atau ya mungkin merasa belum mengantuk juga atau bagaimana. Mbah Darmo pun biasa duduk di ruang depan di sana. Ada bangku kecil, ya duduk di situ sendirian, nunggu anak-anaknya itu pada tidur, nunggu istrinya juga tidur semacam itu. Nah ini Mbah Darmo lagi ngelamun, Mbah Rima sendiri itu udah tertidur. Nah dia waktu tidur, dia itu terbangun, Mbah Rima. Dia merasakan ada sesuatu yang geli. Kerjet gitu kan. Ini apa ya? Kok baunya nggak enak, kok bau apek begini, ini apa? Mbah Rima pun melek begini. Nah begitu melek, itu kan ada cahaya lampu dari lampu minyak gitu ya, remang-remang. Mbah Rima itu melihat bayangan, ini apa sih? Langsung kan, kaget dia. Karena apa? Langsung ngeh kalau itu adalah seekor kelabang. Kelabang yang ya nempel di muka anak itu gede lah gitu ya. Kelabang sepanjang sejengkal orang dewasa, sejengkal tangan dari orang dewasa sepanjang itu kan lumayan cukup gede ya. Itu nempel di mukanya Mbah Rima di situ. Dia kan otomatis, Pak, gitu kan, teriak. Manggil bapaknya, ya namanya manggil Pak itu kan mulutnya pasti kebuka ya. Pak, begitu Pak, kelabangnya mungkin kaget atau bagaimana, dia itu langsung bergerak masuk ke mulutnya Mbah Rima tadi. Yo, gimana ya, orang kemasukan seperti itu pasti ya rasanya gimana lah, nggak kebayang. Narator ngebayangin aja geli gitu ya, geli dan serem. Ya sudah seperti itu, Mbah Rima pun berusaha kayak gitu, panik banget dianya. Bapaknya Mbah Darmo pun akhirnya mendekat ke situ. Kenapa? Kamu kenapa? Ini ya begini. Akhirnya berhasil dikeluarkan. Cuman sayangnya apa? Lidahnya Mbah Rima itu udah sempet kena sengat gitu kan, udah cetet gitu, udah kena seperti itu. Kelabangnya jatuh waktu itu dan akhirnya diambil sama si Mbah Darmo. Cuman diambil begini doang, masih bergerak gitu ya, masih hidup. Terus udah kelabang itu, mohon maaf ya, dimakan sama Mbah Darmo. Serep, ditelan waktu itu. Ini Mbah Rimanya itu udah kesakitan. Gini. Terus akhirnya apa? Udah Mbah Darmo pun diam, udah tenang-tenang. Ini saudara-saudaranya udah bangun, ibunya juga udah bangun. Wah ini kenapa Pak? Ini kena antuk gitu ya. Kesengat sama si kelabang tadi. Coba dijulurin lidahnya waktu itu. Ya lidah kayak bekas kena sengatan, cuman memang secara tandanya itu belum terlihat gitu ya. Mbah Rima sendiri ya nggak ngelihat waktu itu. Ini
orang-orang di sekitarnya, mana sih, karena gelap kan. Akhirnya apa? Salah satu lampu itu diambil, disuruh dibuka, disuruh melet, narator nggak mau melet, meraktekin. Lidahnya dikeluarin, terus di situ memang ada bekas kayak semacam sengatan di sana. Di satu sisi, ini orang-orang yang ada di situ panik, Mbah Rima itu kesengat sama kelabang. Sementara bapaknya justru makan kelabangnya. Jadi dua hal gitu ya. Bingung gitu, mana yang harus direspon terlebih dahulu. Ya mereka itu cuman pada diem, akhirnya apa. Nah setelah itu, si Mbah Rima kan disuruh melet tadi. Bapaknya itu diem aja begitu kan. Pak ini gimana pak? Ibunya itu udah panik. Pak ini gimana pak, nanti Rima dulu lidahnya kena kegigit kelabang. Ya bahasanya kegigit gitu ya. Ini kegigit kelabang begini gimana pak? Mbah Darmo tetap tenang, dia tuh diem gitu kan, sambil mulutnya tuh gitu, kayak lagi ngunyah sesuatu, mungkin kelabangnya belum habis kali ya. Setelah itu baru Mbah Darmo pun bereaksi, dia buka mata, terus apa? Pakai ujung jempolnya, slep, diambil air liurnya itu di langit-langit mulutnya. Set begitu ditempelin, terus udah ini dikeluarin lagi jempolnya itu, diolesin ke lidahnya si Mbah Rima tadi. Terus Mbah Rima nggak bereaksi apapun, cuman diem gitu ya. Sakit ndak Rim, ditanya sama ibu. Mbak Rimanya cuman geleng gini karena lidahnya itu masih ngejulur ya, jadi cuman geleng begini. Dan di jempol yang Mbah Darmo nempel itu di lidah, itu kayak keluar asap, nggak ada suaranya tuh, pokoknya kayak keluar asap tipis banget gitu. Terus udah, kata si bapaknya, kata Mbah Darmo, udah nggak apa-apa katanya, orang apa kata si itu ya, udah nggak apa-apa. Lalu sudah, Mbah Rimanya pun masukin lidahnya lagi, dan dia tuh nggak merasakan sakit apapun gitu. Nah di situ seluruh keluarga itu bingung, kok bapak bisa melakukan seperti itu? Jadi mereka hidup bertahun-tahun, bahkan ada yang mungkin kakaknya Mbak Rima itu udah belasan tahun bersama orang tuanya, sudah mengenal bapaknya itu dari lahir gitu, dari kecil, tapi tidak pernah yang namanya mengalami atau melihat bapaknya itu melakukan hal seperti ini. Baru kali ini kata mereka gitu, bapak kok bisa seperti itu sih pak? Ya sudah tidur, udah malam, udah enggak apa-apa itu, enggak apa-apa, kata si bapak. Berusaha menenangkan, anak-anak pun akhirnya mencoba untuk tidur. Bukannya tidur, ngobrolin masalah itu. Bapak sakti ya, bapak hebat ya, bapak kok bisa kayak gitu ya gitu. Nah itu muncul ketenangan. Mbah Rima pun ya akhirnya tidur setelah mungkin memakan waktu beberapa lama, setengah jam atau apa untuk ngobrolin masalah itu. Mbah Darmo sendiri balik lagi ke depan sana, ke ruang tamu. Di situ neneknya, ibunya Mbak Rima itu sempat nyamperin ya, mungkin ngobrol-ngobrol gitu ya. Pak, apa sih yang bapak lakuin kok bisa seperti itu? Terus ya itu bingung, Pak, kelabang rasanya apa Pak? Ya sempat ditanyain begitu. Ya rasanya ya udah enak gitu, pahit, langu, rasanya ya begitu ya. Lupa kok dimakan gitu ya. Ya sudah apa-apa, udahlah, nggak usah ditanyain yang seperti itu, kata bapak. Mereka pun istirahat. Jadi malam itu ada satu insiden yang seperti itu tadi, cuman mereka itu ditunjukin sesuatu yang gak biasa, yang belum pernah mereka lihat. Bapaknya makan kelabang sama ngobatin Mbah Rima tadi, dan tumben-tumbennya ya namanya tidur di bawah, apalagi lantainya itu masih tanah gitu ya, memang berpotensi atau beresiko ya seperti itu, ketemu kelabang, ketemu kecoa, serangga-serangga yang lain. Tapi baru kali ini ada kejadian semacam malam itu, semacam yang dialami oleh Mbah Rima itu. Dan mereka malam itu tertidur, keesokan paginya udah memang ada bengkak. Jadi Mbah Rima itu ngomongnya paginya tuh agak sedikit cadel. Bu, kok aku ngomongnya begini ya, mesti ngomongnya kok cadel seperti itu, coba
diginiin memang agak sedikit bengkak lidahnya. Tapi ya itu sakit ndak sakit, dan Mbah Rima juga ndak demam, ndak apa, semuanya itu biasa aja. Kehidupan normal pun berjalan. Siang harinya Bapak sibuk nata-nata masuk ke lumbung, ke sana. Bapak itu kan bertani juga gitu ya. Nanti ditaruh di sana di lumbung, lumbungnya itu juga kayak dibikin rumah panggung begitu ya, lumayan cukup tinggi, ada tangganya begitu. Nah, sibuk dengan itu. Setelah selesai sore hari ya, sudah malam hari. Nah, Bapak itu saat berarti masih sore, kayak waktu-waktu senja semacam itulah. Bapak itu sempat ngomong, malam ini kalian tidur jangan terlalu malam ya, kata Bapak itu begitu. Loh, kenapa Pak? Emang kenapa Pak? Ndak apa-apa, kata Bapak begitu. Udah, kalian tidurnya jangan terlalu malam. Ya anak-anak pada protes dong, Pak kenapa Pak? Kami kan ya masih mau main Pak, mau ini mau itu, pokoknya kayak gitu. Mbah Darmo pun ndak marah, dia itu cuma ngomong, ya wis lah sudah lah gitu. Yang penting kalau bisa tidurnya jangan malam-malam, kata Mbah Darmo. Akhirnya apa? Ya mungkin sekitar jam 8. Waktu-waktu biasa mereka tertidur lah jam-jam segitu. Ya tertib, memang tidurnya jam segitu. Cuma yang dimaksud Bapak tidurnya jangan malam-malam itu jam berapa? Apakah setengah 7, jam 7 malam itu udah harus pada tidur? Ya nggak bisa, mata mereka belum ngantuk dan masih relatif lumayan cukup ramai kan. Waktu itu di depan juga anak-anak itu selepas maghrib sekitar jam setengah 7 juga masih pada main-main, masih pada berisik. Biasanya mereka itu berakhir ya sekitar jam 8 malam itu udah mulai sepi. Nah, anak-anaknya Mbah Darmo pun pada main-main di luar sejenak. Setelah itu pada masuk semuanya kan, siap-siap untuk tidur. Malam itu Mbah Darmo memang terlihat agak sedikit gelisah dari sebelumnya. Bapak itu terlihat sering mondar-mandir ke depan, nanti ke belakang lagi. Ke depan itu buka pintu keluar ya, terus nanti masuk lagi, grup. Itu dilakukan puluhan kali. Makanya hal itu mengundang penasaran dari anak-anaknya. Pak, Bapak dari tadi bolak-balik, lagi apa sih Pak? Ditanyain gitu kan. Ndak apa-apa, kata si bapaknya. Yoslah, daripada ndak ngantuk ya Bapak bolak-balik seperti ini. Padahal itu mengganggu pikirnya anaknya ya. Buka pintu, tutup pintu, masuk lagi, bunyi deg 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 langkah kakinya. Itu kan lumayan cukup mengganggu. Tadinya mau tidur jadi, oh Bapak lewat lagi, Bapak buka pintu lagi, seperti itu terus. Akhirnya sudah, Mbah Darmo pun berhenti waktu itu ya. Kali ini duduk di tumben-tumbennya. Biasanya Bapak itu nggak pernah tidur dalam waktu yang bersamaan. Maksudnya tuh begini, anak-anaknya tuh biasanya tidur duluan, Bapak itu masih duduk misal di ruang tamu. Kali ini tuh enggak, Bapak itu duduk di ruang tengah terus di situ, meskipun awalnya tuh bolak-balik ya, tapi ujung-ujungnya berhenti di sana, dan Bapak itu mulai ngambil tempat di situ yang memang sudah disediakan gitu ya. Bapak, kok Bapak tumben ya tidurnya cepat, itu kan jadi penasaran dan memunculkan kekhawatiran. Ini terutama Mbak Rima ya. Bapak kok jam segini udah tidur ya? Apa Bapak sakit atau bagaimana? Kan biasanya begitu ya, aktivitas yang tidak wajar gitu. Itu kan menimbulkan pertanyaan, apa Bapak lagi sakit atau kenapa ya? Dari tadi bolak-balik terus, sekarang kok tidur cepet, ikut tidur di sini. Cuman dilongok begini sama Mbak Rima, bapaknya itu masih meremelek, belum tidur, sampai akhirnya Mbak Rima itu udah pura-pura tidur gitu kan. Bapak itu bangun lagi duduk di sana, bangun pun dengan cara pelan-pelan supaya tidak membangunkan siapapun. Akhirnya apa? Mbah Rima pun tertidur. Begitu tertidur, rasa-rasanya itu belum lama. Tiba-tiba ada suara teriakan dari samping, Mas gitu kan. Mas, kebakaran gitu. Mbah Darmo langsung bangun kan waktu itu, set, kebakaran. Anak-anaknya kan juga bangun karena ada teriakan-teriakan. Bangun, kebakaran. Ya pada panik. Dikiranya itu yang terbakar itu rumah.
Ternyata bukan. Mbah Darmo keluar ke sana, ada satu tetangganya itu yang itu ngebangunin. Mas, ini loh mas kebakaran. Lumbung padinya itu terbakar. Belum semuanya waktu itu. Jadi baru awal-awal itu di bagian samping, tapi yang di sisi luar, bukan yang sebelahan sama rumahnya Mbah Darmo, tapi sisi sananya, sisi yang lainnya. Itu udah mulai menyala. Mbah Darmo kan bingung, aduh ini gimana? Pak itu gimana? Pak itu gimana? Takutnya kalau lumbung kebakar, apinya gede, nyamber juga ke rumah mereka. Sementara rumah mereka sendiri atapnya itu pakai atap jerami. Udah gitu, dindingnya itu pakai dinding anyaman bambu atau keripik, itu kan gampang banget terbakar. Ada kekhawatiran seperti itu, Pak ini gimana? Mbah Darmo itu tampak tenang gitu kan. Ini warga beberapa itu udah mulai ke situ, bawa air dan sebagainya. Mbah Darmo tetap tenang. Mas itu gimana mas? Itu gimana? Warga itu ngomong seperti itu. Mbah Darmo tenang dan dia bukannya ngambil air atau apa, tapi apa? Dia malah mendekat ke arah itu, ke arah lumbung yang apinya itu udah mulai membesar. Mendekat ke sana pelan-pelan, naikin tangga. Hei mas, sampean mau kemana? Jangan nekat. Ya itu kan api udah mulai membesar, kok malah dia mau masuk ke dalam lumbung. Dan ternyata bener. Ini udah diteriakin sama ya Mbah Rima, saudara-saudaranya, ibunya juga itu udah teriak, Papa, jangan masuk ke situ intinya gitu kan. Tapi Mbah Darmo itu nggak nengok, nggak apa, dia buka pintu lumbung itu, dep. Begitu dibuka, api itu bus dari dalam itu keluar gitu. Pada ngejerit semua yang ngelihat, soalnya apa, Mbah Darmo itu kebakar, ya kena api gitu. Dan dia masuk malah ke dalam lumbung tersebut. Begitu masuk, api berkobar, ini ibu udah nangis, semuanya warga juga udah pada panik, udah mulai nyiramin, udah mulai rame ya. Dari awalnya 1, 2, sampai 5, sampai 10 warga yang datang itu pada bawa wis ember atau apapun itu yang buat ini nampung air, udah disiram-siramin ke sana. Dan tiba-tiba api yang memang udah terlanjur besar tersebut, ini tiba-tiba kayak kehisap dari dalam. Itu api kan berkobar keluar gitu kan, menari-nari seperti itu. Tiba-tiba serut, kayak kesedot. Kalau kata Mbak Rima itu begitu. Kayak kesedot ke dalam, serut, dan api itu hilang. Bes, ninggalin asap doang. Pada diem semua di sana. Mas Darmo, katanya. Mas Darmo dipanggil sana. Ya, cuman warga kan belum ada yang berani. Ini tangga pun udah sempat kebakar, rapuh. Takutnya naik ke sana kayunya jatuh atau gimana. Gak lama, kedengeran ada bunyi kretak-kretak dari dalam situ. Mbah Darmo keluar dari dalam lumbung padi tersebut. Bajunya ya kotor, kayak ya orang habis main kayu bakar atau bagaimana, itu bajunya kotor, belepotan dan yang lainnya, itu keluar ke situ. Warga itu pada bengong. Ibunya Mbah Rima sama ya anak-anaknya itu mendekat semua ke sana. Mbah Darmo pun turun tiba di bawah. Gak ada satu luka pun, itu cuman badan yang kotor doang. Warga pada bengong semua gitu kan. Udah bapak-bapak, terima kasih atas bantuannya, kata Mbah Darmo. Mas, sampean kok gimana ceritanya mas? Udah ada cerita, kata Mbah Darmo. Matur nuwun ya, semuanya udah dibantuin, dipademin begini. Mbah Darmo malah ngomongnya begitu. Ini kalau bukan kalian, kalau bukan ya ini warga, tetangga-tetangga saya yang baik-baik ini, nggak mungkin ini bisa mati, katanya. Jawabnya itu cuman begitu. Warga mungkin agak sedikit kesal, takjub, tapi kesel asem, aku nggak dapat cerita tuh. Warga pun bubar. Makasih ya, matur nuwun ya, kata Mbah Darmo pun. Sudah yuk masuk. Badannya hitam semua gitu. Masuk ke sana. Masuklah keluarganya. Ini si lumbung itu tuh ya cuman tinggal asap-asap doang gitu. Istrinya, anak-anaknya semuanya masuk ke dalam rumah. Mbah Darmo pun ke belakang mandi, ngebersihin itu. Selepas mandi, anak-anaknya mungkin dikira Mbah Darmo udah tidur atau bagaimana, ternyata enggak, masih pada duduk semua di situ. Loh, kalian belum tidur, kata Mbah.
habis terjadi kebakaran hebat, tapi seolah-olah dia itu ndak apa ya, seolah-olah nggak ada yang terjadi apa-apa. Tenang, tetap tenang, rambut basahnya itu masih wel-welan gitu kan. Loh, kalian kok belum tidur? Pak, Bapak ndak kenapa-napa Pak ya, nanya begitu. Bapak ndak kenapa-napa, lihat tuh, emang kenapa, kata Bapak. Bapak itu habis masuk ke dalam api Pak. Bos, mungkin kalian salah lihat, malah jawabnya begitu nyebelin banget. Mungkin kalian salah lihat, mana mungkin orang bisa masuk ke dalam, Pak, mana mungkin gimana Pak? Istrinya kan ya ngegas gitu. Sampean mana mungkin gimana, orang aku ngelihat, anak-anakmu ngelihat, warga yang ngelihat, sampean itu masuk ke dalam lumbung yang berkobar itu Pak. Kok malah apinya mati, kata si ibunya. Itu gimana ceritanya, Bapak kok bisa melakukan seperti itu? Masa Bu, bapaknya tuh malah jawabnya begitu. Itu tambah kesel lagi. Pak, sampean sudah malam tidur. Ya, karena nggak dapat jawaban, akhirnya tertidurlah mereka. Nah, keesokan paginya, ya ini anak-anaknya Mbah Darmo kan ya nggak mikirin yang namanya sekolah gitu ya. Sekolah nggak ada lah waktu itu. Sekolah itu cuman kayak semacam formalitas begitu aja. Itu pun nggak sekolah di benar-benar sekolah kayak gitu. Ini anak-anaknya pada ngumpul, main, intinya seperti itu. Nah, ini pagi-pagi bapaknya itu udah nyisikin bambu begini ya. Nggak tahu itu mau bikin layangan atau mau apa, tapi lagi nyisikin bambu. Nah, di depan sana, Pak, Bapak gimana Pak? Warga pagi-pagi juga sama pada, tapi duluan anaknya. Nah, ini lagi duduk sama anak-anaknya, pengen tahu apa sih yang sebenarnya terjadi tadi malam. Lumbung itu masih hangus terbakar, tapi kata bapaknya, kata Mbah Darmo, padinya ndak apa-apa, katanya padinya tuh aman. Oh ya syukurlah gitu ya. Nah, ini anak-anak kan nanya, Pak, Bapak kenapa sih pas semalam kok seperti ini? Masa bapaknya itu terus kayak gitu, menghindar, ndak pernah ngasih jawaban apapun. Nah, mulai agak siang kan berita itu tuh nyebar ya, pada mau nontonin bekas kebakarannya juga. Dibumbui cerita-cerita seperti itu. Mbah Darmo itu masuk ke api nggak kebakar, malah apinya yang mati. Itu kan jadi cerita yang dahsyat banget ya. Kalaupun sekarang ada yang seperti itu juga dahsyat, apalagi di zaman segitu. Belum ada AI, belum ada ya teknologi CGI atau apapun itu gitu ya. Tapi Mbah Darmo bisa melakukan itu heboh gitu, rame di sana. Bahkan nggak cuma dari kampung itu doang, tapi dari kampung-kampung sebelah itu juga pada datang ke sana. Ya tujuannya macam-macam. Mbah Darmo nyampe bingung lah, salah lihat kali semalam kali, bukan, itu bukan saya, orang saya nggak kemana-mana, katanya begitu. Jawabnya malah seperti itu. Dan cerita itu tuh masih menjadi misteri sampai sekarang. Yang diceritakan oleh Mbah Rima yaitu Mbah Buyutmu itu sakti, udah begitu doang. Pertama kelabang dimakan. Oh, ini si Mbah digigit begini, cuman ditempelin begitu, cas sembuh, kata kata Mbah Rima ya. Terus habis itu kebakaran, itu mbahmu, itu Mbah Buyutmu malah masuk ke dalam lumbung situ. Apinya yang kalah, apinya yang mati. Yos, pokoknya gitulah. Jadi ceritanya yang ditegaskan oleh Mbah Rima itu adalah Mbah Buyutmu itu sakti. Ya, Mas Trisno jadi kepikiran awal-awal dulu, berarti aku keturunannya orang sakti ya, meskipun Mas Trisno sendiri nggak sakti. Ya, itu aja satu cerita dari Mas Trisno. Mungkin nggak terlalu panjang, tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Baik, kawan-kawan, terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tak lupa terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga tentu saja terima kasih. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru.
jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.